Maula Indah Rahman Channel mempersembahkan cerita untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman dan saudaraku yang setia di channelnya Maula Indah Rahman. Pada YouTube kali ini kita kembali membahas mengenai ilmunya Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil. Pada YouTube sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa hampir 900 ilmu yang dimiliki oleh seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil. Berbeda dengan Budak Angon. Budak Angon sendiri tidak memiliki ilmu apapun dalam hal kegaiban. Dia tidak bisa mengobati, dia tidak bisa berbicara dengan alam gaib, apalagi dengan seluruh alam. Dia sama sekali tidak bisa. Dari tugasnya seorang Budak Angon itu hanya mencari leluhurnya, mencari kerajaannya, di mana patilmannya, di mana silsilahnya dia itu berasal dari keturunan siapa. Nah, itu seorang Budak Angon. Dan yang akan kita bicarakan pada YouTube ini adalah ilmu Satrio Piningit. Pada saat itu kemudian beliau lulus menjadi seorang Pandito Ratu, kemudian lulus lagi menjadi seorang Matu Ratu, dan yang terakhir menjadi seorang Ratu Adil. Jadi ilmunya ada beberapa tingkatan. Mungkin kalau di sekolah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nanti yang kali itulah seorang Ratu Adil kalau itu hanya pendidikannya SD saja gitu. Kalau SMA ya dia sudah lulus tingkat SMA dengan nilai kumlut 4. 32 tidak lulus, 3,8 harus 4 kumlut. Artinya ilmu kegaibannya harus dia bisa miliki semuanya. Kemudian dia tunduk dan taat terhadap perintah leluhurnya, tunduk dan taat terhadap ajaran agamanya, tunduk dan taat terhadap peraturan negaranya. Itulah yang disebut dengan seorang Ratu Adil yang lulus sebelumnya menjadi seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil. Nah, kesalahan terdahulu sesungguhnya tidak boleh diulang kembali oleh orang-orang metafisika seperti dukun, seperti paranormal, seperti orang-orang yang mencari hal-hal gaib. Itu harusnya berkaca ke belakang, karena sesungguhnya raja-raja terdahulu mulai 2500 tahun sebelum Masehi, ketika zaman kedinastian sampai dengan zaman sekarang saya berbicara, baru hanya 1 orang yang lulus, dan itu pun beliau tidak boleh menyebutkan namanya, kemudian tempat tinggalnya di mana. Jadi dia hanya baru lulus di alam biometafisika. Jadi di alam kegaiban beliau sudah di baiat, beliau sudah di punya hak untuk menggunakan ilmunya 100%. Kemudian di YouTube sebelumnya sudah kami sampaikan ciri-cirinya seorang Ratu Adil. Salah satunya adalah di kepalanya itu ada mahkota. Jadi ada mahkota raja-raja Nusantara di kepala beliau. Itu terlihat oleh siapa saja, oleh orang-orang yang pernah bisa berbicara bahasa batin, baik itu dengan dirinya, dengan jin, dengan din, dengan tin, dengan siapa saja, itu dapat dengan mudah dapat mendeteksi apakah si A seorang Ratu Adil atau bukan. Kalau Satrio Piningit banyak, itu mungkin jutaan atau ratusan ribu Satrio Piningit, akan tetapi seorang Ratu Adil itu cuma 1. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang adalah ilmu-ilmunya. Jadi seorang Satrio Piningit yang sejati, yang menjadi seorang Ratu Adil itu pernah, artinya ilmu itu hinggap di tubuhnya, hanya jarang digunakan atau ada yang tidak boleh digunakan. Nih, kemarin sudah ada berapa puluh ya yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ilmu yang lainnya akan kami sampaikan. Kalau ada 900 kurang lebih ya kelamaan lah kalau dibikin satu YouTube, jadi diselang-seling lah dengan cerita yang lain. Itu yang salah satunya lagi adalah balikan mata. Jadi membalikan mata ini sangat sesungguhnya kayak penipuan gitu loh. Balikan mata itu kayak orang lagi pemilihan kepala desa gitu kan, dilihatlah apa atau blosan gini gitu kan, ada nomor 1, nomor 2, yang harusnya nomor 2 ternyata nomor 1 gitu. Jadi yang kita kepala desa atau siapapun pemilihan yang kita backingi, itulah istilahnya, kan dia pasti menang. Karena untuk penghitungan suara di kepala desa atau itu kan cuma beberapa kali, nggak berulang-ulang, dan datanya itu tidak disimpan secara utuh kan, seperti itu. Padahal kalau dibuka kembali gitu dengan ilmu tertentu itu sesungguhnya dia kalahkan. Tetapi dengan
balikan mata itu menang. Itu namanya ilmu yang pernah dimiliki oleh seorang Satrio Piningit Ratu Adil. Ada juga balik mata, beda antara balikan mata dengan balik mata, itu beda. Itu beda jauh. Kemudian juga ada mawar jingga. Nah, ilmu biasanya ini mawar jingga itu laki-laki, orang yang jomblo ini, orang yang gak punya pacar, gak punya istri. Nah, ini mawar jingga, ini harus diisi mawar jingga. Kemudian juga ngalap berkah. Nah, ini ngalap berkah ini ilmu, nama ilmu sesungguhnya. Nah, ngalap berkah ini bagi orang-orang yang untuk penglaris, jual, ekonominya miskin melulu, kan kakeknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, cicat miskin, ya. Dia menggunakan ngalap berkah supaya dirinya gitu, istrinya, anak-anaknya itu tidak kekurangan harta. Itu namanya ngalap berkah. Ini sangat mudah kalau yang ngalap berkah. Nah, ada juga raga sukma. Raga sukma ini ya biasanya kan untuk keperluan tertentu. Raga sukma itu bisa untuk nolong, juga bisa untuk perjalanan, juga bisa, tergantung digunakan untuk apa. Ilmunya raga sukma. Kemudian dari perawan maneh, ini bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi, karena saya kan ada keturunan Jawa. Jadi dari perawan maneh itu misalnya janda gitu kan, atau orang yang sudah punya suami gitu ingin seperti perawan, ya pakai ilmu ini. Dan di perawan maneh ini bisa seorang perempuan Sunda dulu ya, zaman dulu, atau Jawa zaman dahulu. Jadi ketika di atas ranjang itu bisa pagi sampai sore hari. Jadi siapa mau juga sih sampaikan, tapi jadi memang kenyataan. Jadi kalau dia menggauli sama suaminya gitu, suaminya nggak bisa lepas, itu burungnya itu nempel terus sampai dari pagi sampai sore atau sampai siang. Ini namanya dari perawan maneh, ini mengerikan. Kalau yang nggak kuat ya biasanya sih ya tepar gitu. Ini dari perawan maneh ini. Sama pindah perawan juga sama. Ini pindah perawan, cuman ini agak kehitam-hitaman ya, agak hitam. Kayak anak-anak itu mau menikah lagi dengan bujangan gitu. Biasanya kan kalau yang aslinya kan udah menopause ya, udah mungkin lah kurang sedap gitulah kan. Kalau pakai pindah perawan ya hampir lah kayak perawan gitu. Itu namanya pindah perawan, itu ilmu itu. Kemudian juga ada balik ribut. Ini mengerikan, ini balik ribut ini. Jadi kalau ada pertandingan gitu kan, ada pertandingan sepak bola gitu, ada apa itu, pasti penontonnya pada ribut, pada berkelahi. Ini balik ribut, agak kehitam-hitaman ini ya, bisa dibilang hitam balik ribut. Nah, ini ada juga bola kumpul. Ini namanya ilmu bola kumpul. Ini bola kumpul ini bisa digunakan untuk kiper biasanya. Jadi ketika penendangnya itu penalti, misalnya mau nendang ke gawang, itu nggak mungkin masuk. Perasaan dia masuk, padahal keluar. Ada kadang-kadang bolanya masuk, perhitungannya keluar, dengan wasitnya disangka keluar. Itu mengerikan tuh bola kumpul gitu, penipuan sebenarnya. Itu hanya digunakan untuk permainan tuh bola kumpul. Ada juga patunjuk-tunjuk itu saling menyalahkan. Nah, sudah patunjuk-tunjuk biasanya ditembak lagi dengan balik ribut, hanya berantem lah di lapangan kan. Itu ilmu yang mudah sesungguhnya kan. Kemudian ada kunci mati. Nah, kunci mati menentukan ini agak kehitam-hitaman yang menentukan suatu pertandingan. Si A dan si B pasti kalah, skornya 2-1 gitu. Ini mah gak boleh lah yang begini-begini mah, terlalu mendahului kalau orang bilang. Nah, kemudian juga ada, nah ini yang belum pernah digunakan, tarian bola Nusantara. Ini yang akan kita bicarakan. Kenapa orang Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang itu sulit, bukan tidak bisa, pernah kita kan di Olimpiade kerja lagi zaman Hindia Belanda kan, sulit. Kenapa sulit untuk menjadi juara gitu, sulit? Itu karena tarian bola Nusantara itu tidak digunakan. Artinya dia menyatukan dirinya sendiri, antara raga, jasadnya, ruhnya, nyawanya itu dan korenya harus bersatu. Makanya kalau pemain di luar negeri itu satu orang pemain, satu psikolog. Pemain-pemain di MU gitu, di AS Roma ya, itu satu-satu. Ada yang 3 orang pemain, 1 spesialis orang psikolog. Nah, itu kalau di ilmu metafisika itu menggunakan tarian bola Nusantara. Ini bisa ada yang hal aneh. Artinya ketika orang permainannya cuman biasa-biasa saja, pakai ilmu ini ya dia
bisa melebihi siapapun. Sulit ini belum pernah digunakan terus terang. Belum pernah digunakan sejak zaman kerajaan Sunda Galuh itu, belum pernah digunakan tarian bola Nusantara ini untuk permainan bola. Bola aja ini, nggak bisa yang lain, hanya untuk bola ini. Nah, ada juga Candrang Sakti. Candrang Sakti itu ketika kalah misalnya 2-1 main bola kan, 2 lawan musuh kita gitu, 2 kita 1. Dicoret aja angka 2-nya kan, 2 itu nggak bakalan menang lagi. Nanti kita yang menyamakan 2-2 terus 3-2, itu namanya Candrang Sakti. Itulah, itu juga agak masuk akal lah gitu kan. Tapi memang kenyataan lah, ini pernah dibuktikan kalau begini mah. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Ada juga bola gaib. Nah, ini belum pernah digunakan bola gaib. Belum pernah digunakan untuk pemain-pemain kelas nasional terus belum. Kalau di kelas kampung udah berapa kali ini bola gaib itu namanya. Dengan mudah itu menerapkan bola gaib. Kalau bola gaib itu misalnya si A itu pemainnya lawan kita tuh bagus gitu. Kemudian pemain kita ini jelek ini. Kita tahu, kita ngambil Korin almarhum yang pemain nasional misalnya, kita ambil masukkan ke dalam tubuh, ya permain kayak dia, persis kayak dia. Kalau misalnya orang pemain internasional sudah meninggal, ya tinggal dipanggil lah Korinnya masuk ke dalam pemain kita gitu, pemain si A masukkan ke dalam tubuhnya gitu, mulai dari babak pertama atau babak kedua masukkan ke dalam tubuhnya. Itu nggak mengenal kalah, nggak capek, nggak terluka, walaupun ditemplang kakinya jangankan ditemplang, dikeroyok satu kiper gitu, dikeroyok sama penonton aja, ketawa-ketawa nggak bakalan luka-luka, dipukulin pakai balok, nggak akan. Itu ngerinya di situ, di bola gaib itu ngeri gitu. Nah, itu hanya belum pernah digunakan untuk tingkat nasional atau internasional. Itu sesungguhnya sangat mudah ya, itu menyatukan antara jasad, roh, nyawa dan korin disatukan. Kemudian nanti kalau ada kekurangan dibantu oleh korin-korin pemain-pemain bola yang sudah meninggal. Bukan yang sudah meninggal dibangunkan, bukan, tapi korinnya lah. Itu mah sulit kalau menerangkan, kalau saudaraku tidak mendalami ilmu biometafisika. Kalau ilmu metafisika mah ya cucu saja itu udah bisa. Kalau biometafisika udah ke alam lain, udah model penyembuhannya aja nggak pakai jampi-jampi, nggak pakai apa-apa, enggak. Itu namanya biometafisika. Dan sesungguhnya sekalipun ilmu biometafisika itu paling tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi itu sabar, bukan biometafisika, bukan metafisika, dan bukan kebal, bukan halimun, bukan. Sabar itulah kesabaran yang hakiki, itu menghasilkan sebuah karomah yang orang tidak akan pernah mengerti. Nah, itulah saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat pada YouTube kali ini. Nanti ke depan kita bisarkan kelemahan dari ilmu itu sendiri, karena kan saudara kita banyak yang berdagang, banyak yang jadi pejabat gitu kan, pejabat lahan lah gitu teman-teman, tiba-tiba kok jatuh, usahanya kok bangkrut, utang di bank. Nanti kita bahas lah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bersujud kepada Allah, minta petunjuk. Mudah-mudahan petunjuk itu mendekati kebenaran lah. Kalau benar sulit kan. Nah, terima kasih untuk saudaraku yang sudah subscribe, kemudian menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman, dan dapat diakses di internet, dan di short pun sudah mulai, kemudian di TikTok sudah mulai diangkat ya, untuk hiburan dan untuk sejarah. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.